Sahabat podcast RRI Manokwari, jumpa lagi bersama saya Putri. 30 menit ke depan kita akan bersua kembali bersama channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Dan sahabat podcast khususnya RRI Manokwari, saya di sini tidak sendiri. Seperti biasa ya, kita berjumpa lagi bersama BPJS Kesehatan Manokwari, dan di samping saya di sini ada dua narasumber yang sudah hadir untuk sahabat podcast. Dan apa saja sih yang nantinya akan kita bahas topik hari ini? Mitra BPJS Kesehatan. Nah, sahabat dulu, topiknya disimpan dulu ya sahabat podcast. Kita kenalan dulu dengan dua narasumber yang sudah hadir di podcast RRI Manokwari bersama channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Langsung saja di sebelah saya, perkenalkan langsung nama panggilan deh ya, dan juga jabatannya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Sahabat podcast, di sini nama saya Agrivi Marita Pakasi, biasa dipanggil dengan Grey ya singkatannya. Nah, di sini saya selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi, membawa rekan saya juga dan salah satu mitra di BPJS Kesehatan, yang mana hari ini kita akan mencoba mengkupas terkait dengan pekerjaan dari mitra BPJS Kesehatan. Oke, silahkan di sebelah Ibu Grey. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, dengan saya Marlin Kapisa, biasa dipanggil Marlin. Ya, saya jabatannya di BPJS Kesehatan sebagai mitra telekolektor BPJS Kesehatan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk perkenalannya. Berarti di sini ada Ibu Grey, ya, ada juga Kakak Marlin ya, yang sudah hadir untuk sahabat podcast. Masih bersama channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Langsung saja deh ya, kita ke Ibu Grey nih ya. Ibu, kira-kira apa saja sih mitra, siapa saja sih sebenarnya mitra-mitra kerja BPJS Kesehatan sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Untuk mitra, jadi kami di BPJS Kesehatan itu kan ada yang namanya mitra, misalnya contoh stakeholder ini dalam hal pemerintah. Nah, ada juga misalnya di luar pemerintah itu kayak apa sih? Contohnya selain mitra telekolektor, ada juga mitra pemerintah, ada Vaskes dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah. Ya. Nah, di sini kebetulan Mbak Marlin ini salah satu mitra kami. Nah, mitra BPJS Kesehatan ini dalam hal collecting iuran. Nah, di sini pekerjaan sehari-harinya itu biasanya dalam hal penagihan kepada peserta yang melakukan tunggakan. Itu juga termaksud dari tugas dan tanggung jawab dari salah satu mitra yang sudah hadir di sini sebagai mitra dari BPJS Kesehatan ya berarti Ibu? Ya, benar sekali. Di sini Mbak Marlin ini sebagai mitra biasanya penagihan iuran yang menunggak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian dilakukanlah penagihan oleh Mbak Marlin setiap hari ya, dilakukan setiap hari sampai dengan peserta membayar iuran dan memberikan solusi-solusi juga. Wow, agak sedikit rumit nih. Mungkin kita langsung ke Kak Marlin lagi nih ya. Kak Marlin, apa saja sih tantangan yang dihadapi Kakak Marlin sendiri dalam melakukan ya penagihan iuran kepada peserta? Ya, di sini di tantangan saya itu setiap telepon biasa peserta penagihannya sudah tidak mampu lagi untuk membayar BPJS iurannya. Terus kebanyakan mereka tidak paham untuk membayar melalui program JKN ini. Terus ada juga yang peserta biasa marah-marah kepada kita juga. Kalau kita pas penagihan gitu untuk menyampaikan tunggakan iurannya. Nah, kalau dari cara Kakak Marlin sendiri, bagaimana untuk menangani seperti peserta-peserta yang tadi Kakak Marlin sebutkan terkadang marah karena tunggakan iurannya. Pasti mungkin ada cara-cara tersendiri dari Kakak Marlin untuk menangani hal-hal seperti itu. Ya, biasanya saya pastikan mereka menunggak itu apa permasalahannya. Mungkin dari melalui pembayaran itu mereka mungkin ada kendala, biasanya begitu. Makanya kita
menjelaskan lagi, terus memberi solusi kepada peserta agar mereka paham untuk membayar iuran dengan lancar gitu. Tapi kadang Kakak Marlin merasa emosi tidak saat dimarah gitu? Biasa kadang mau emosi juga, aduh tidak boleh kan? Iya kalau benar. mereka, Tugas. Iya tugas dan karena mereka kalau emosi, kita juga emosi ya, permasalahannya tidak bisa diselesaikan. Makanya mereka emosi, saya kasih paham supaya mereka meredam emosinya dan mereka mungkin bisa membayar. Terima kasih Kakak Marlin. Berarti Kakak Marlin nih orangnya harus sabar ya. Dari cara ngomong juga sepertinya kita sudah tahu sahabat podcast ya, orangnya memang kayaknya sabar sekali ya. Terima kasih Kakak Marlin. Nanti kita balik lagi ke Kakak Marlin. Mungkin kita ke Ibu Grey lagi ya. Ibu, kira-kira dengan adanya mitra ini, apakah peserta dapat mempercayai ya penyampaian dari mitra ini? Ya, baik Mbak Putri, memang untuk meyakinkan peserta ini tidak mudah ya, karena Mbak Marlin sendiri pasti butuh belajar cara menyampaikan seperti apa supaya peserta itu bisa percaya, karena kan zaman sekarang ini sudah banyak nih penipuan-penipuan ya. Benar, telepon sudah banyak yang penipuan, link-link juga banyak penipuan, betul. Jadi bagaimana caranya nih supaya Mbak Marlin itu bisa meyakinkan peserta? Memang kalau untuk bicara pembayaran iuran, kita kan punya kanal-kanal pembayaran ya, yang mungkin sudah pernah disebutkan di sebelum-sebelumnya. Nah, jadi Mbak Marlin ini kan bukan dia hanya menyampaikan tagihan iuran kepada peserta, tapi untuk melakukan pembayaran itu dia harus menyampaikan lewat kanal-kanal. Jadi bukan berarti harus membayar ke Mbak Marlin, jadi seperti itu. Jadi memang harus istilahnya bagaimana caranya meyakinkan supaya peserta itu punya niat membayar. Nah, yang tadi dari kendala yang mereka hadapi, Mbak Marlin kasih solusi. Nah, itulah sehingga mereka bisa punya keyakinan bahwa dia akan membayar iuran melalui kanal-kanal pembayaran. Kalau untuk kanal pembayaran BPJS Kesehatan sendiri nih Bu, kira-kira di wilayah Manokwari ini kira-kira ada tidak yang mudah dijangkau oleh peserta sendiri? Mungkin yang sudah dijelaskan juga sama Mbak Marin kalau melakukan telepon kepada peserta. Di Indonesia ini kan kita sudah banyak ya kanal pembayaran, ada sekitar kurang lebih 9 ribuan ya, 9 ribuan kanal. Nah, untuk di wilayah Manokwari mungkin kebanyakan kita tuh memberi solusi coba yang lebih dekat itu ke kantor pos. Nah, atau tidak coba kalau ke bank itu kalau memudahkan peserta biasanya dia lewat auto debit supaya dia tidak perlu antri-antri ke bank. Nah, kalau misalnya contoh ada juga pegadaian yang mudah dekat-dekat lah. Dan yang lebih banyak di luar itu di Bank BRI. Bank BRI kan sudah ada namanya link link BRI link itu loh itu. Nah, ada juga di ke pelosok-pelosok ya BRI link. Nah, itu biasanya bisa juga dilakukan pembayaran di situ yang lebih dekat dan tidak harus menunggu antrian ke bank. Berarti sudah gampang sekali ya sahabat podcast ya. Nah, dari Ibu Grey kita balik ke Kak Marlin lagi nih. Kak Marlin, kira-kira bagaimana dengan peserta yang tidak sanggup lagi untuk membayar iurannya, apalagi iuran itu sudah lebih dari 2 juta. Ini semisalnya nih ya Kak ya, 2 juta. Apa solusi yang bisa disampaikan kepada peserta agar mereka juga memahami bahwa tidak harus langsung dibayar dengan sepenuhnya? Di sini di BPJS Kesehatan, di sini kan ada program rehab. Di sini kan ada program rehab di BPJS. Jadi kita biasa sarankan untuk peserta mereka memilih kalau tidak sanggup membayar, ada kita punya program rehab yaitu program cicilan pembayaran bertahap. Di sini hal ini untuk meringankan peserta yang sudah tidak sanggup untuk membayar lagi. Jadi kita memberi sarannya melalui program rehab. Program rencana pembayaran bertahap. Saat Kakak Marlin menjelaskan tentang rehab, pernah nggak ada peserta yang mengatakan begini, kalau saya sudah nunggak sampai sebesar itu, saya berhenti deh jadi peserta BPJS. Pernah nggak ada yang pernah seperti itu?
Iya ada. Ada. Cara untuk meyakinkan mereka untuk jangan berhenti dan harus menjadi peserta BPJS itu dari cara-cara Kakak Marlin sendiri gimana sih supaya meyakinkan mereka gitu? Oh iya, kalau dari saya, mereka kan biasa, sudah tutup saja BPJS saya. Iya. Ya, terus sering itu terjadi. Terus saya bilang, terus Bapak nanti kalau pakai berobat, misalnya nih Bapak sakit, berobatnya nanti pakai apa? Mereka biasa bilang, nanti bayarnya ini. Tapi biasanya mereka kembali lagi tanya kita, bisakah kita bayar cicilan saja sudah? Mungkin kita kasih saran, Bapak biasanya kalau Bapak cicilannya tidak pembayarannya tidak sanggup, jadi kita kasih saran, Bapak kita punya program rehab ini bagus untuk Bapak tiap bulannya cicilan. Itu untuk meringankan, karena biasanya kan iurannya sampai 2 jutaan lebih, jadi itu mungkin pembayarannya per bulannya sekitar 100-an. Itu kan untuk meringankan mereka pembayaran. Mereka mungkin oh ya bisa juga kita ikut program rehab, itu caranya bagaimana, nanti kita kasih sarankan melalui daftar begitu. Daftar, kita minta data-datanya untuk kita ini dalam program rehab. Oke, baik. Terima kasih Kang Marlin. Sahabat podcast, masih bersama podcast RRI Manokwari di channel YouTube kami di RRI Net Manokwari. Kita masih membahas dengan topik mitra BPJS Kesehatan ya. Memang ini kalau mau dibilang keren sekali karena langsung dari BPJS Kesehatan mendatangkan mitra. Jadi kita bisa tahu juga kendala dari mitra apa sih di lapangan gitu ya. Nah, kalau dari Kakak Marlin sendiri, saya pengen tahu nih, apa sih kendala yang sering sekali terjadi di saat dalam posisi biasanya menagih iuran kepesertaan begitu? Biasanya kalau saya sering itu kita telepon, terus mereka marah, terus mereka mungkin kira kita ini penipuan. Ya gitu. Itu yang bisa itu yang biasa banyak terjadi. Apalagi kalau kita telepon, mereka bilang, terus kita sudah kasih tahu ini dari BPJS Kesehatan. Terus mereka bilang ini penipuan ya. Ya itu yang sering saya terjadi dalam telepon saya. Terus saya bilang, Bapak kalau saya penipuan, ini bukan penipuan Bapak. Kalau misalnya Bapak bilang ini penipuan, atau Bapak Ibu silakan ke kantor BPJS Kesehatan untuk menanyakan lebih jelasnya apa ini benar yang teleponnya dari BPJS sendiri atau jadi itu yang saya sarankan untuk peserta. Kalau mereka bilang ini penipuannya, tapi saya cuma jelaskan sampai marah-marah begitu, sampai bisa marah-marah sama saya, tapi saya mungkin tidak untuk mau pakai emosi untuk mau sampaikan. Mungkin saya cuma bilang, Bapak izin maaf ya, ini saya dari Marlin begitu, sampaikan nama jelas langsung. Kalau misalnya Bapak mau tanya langsung ke kantor BPJS silakan, supaya mereka mungkin kira kita penagihannya langsung kita minta uang dari mereka begitu. Tapi kan saya bilang ini kan saya langsung minta pembayaran, bukan langsung bilang bayarnya langsung ke saya kan. Iya jadi begitu kebanyakan masalahnya begitu sudah. Mereka biasa bilang kita penipuan lah, tapi saya sarankan ke peserta dan Bapak Ibu dengan baik, supaya mereka bisa membayarnya tepat waktu. Sulit-sulit gampang sahabat podcast ya. Kakak Marlin memang harus sabar sekali untuk menghadapi semua peserta dengan karakter yang berbeda-beda juga pastinya ya. Kita ke Ibu Grey nih ya. Kalau untuk peserta nih, pasti peserta kan selalu tidak sanggup lagi membayar nih iuran karena tidak mampu. Nah, kira-kira ini Ibu masih ada atau tidak nih keluhan yang memiliki solusi ataupun cara-cara yang lain gitu? Ya, baik Mbak, terkait dengan solusi ya, misalnya contoh dalam hal ini peserta sudah tidak sanggup. Tadi kan selain program rehab, ya, kalaupun mereka pun tidak sanggup ya dengan program rehab, biasanya terlebih khusus ya untuk orang asli Papua. Biasanya kami itu ada namanya
apa sih namanya PBI yang dibantu oleh Oke, pemerintah. pemerintah. Ya, jadi iurannya itu biasanya dibayarkan oleh pemerintah. Namun dalam hal ini itu harus ada memang surat rekomendasi dari dinas sosial. Nanti dinas sosial itu kasih surat kepada peserta dan keluarganya bahwa memang betul-betul dia itu tidak mampu. Tidak mampu ini dalam hal ya yang menilai dia mampu dan tidak itu kan dari dinas sosial. Kami dari BPJS Kesehatan ketika ada rekomendasi pasti akan memproses peserta itu akan dialihkan kepada pemerintah daerah. Oke. Gitu, Mbak. Oke, baik Ibu Grey. Nanti mungkin kalau untuk closing statementnya nanti dari Ibu Grey dan Kakak Marlin juga mungkin ada yang mau disampaikan nih. Tetapi ada satu pertanyaan saya kalau dari awal sampai akhir nih ya, mitra BPJS Kesehatan ya, bisa nggak mungkin dari BPJS Kesehatan Ibu Grey sendiri mungkin bisa menyebutkan beberapa mitra kerja yang masih sampai saat ini di akhir tahun di akhir tahun ini yang mungkin masih bersama-sama dengan BPJS Kesehatan. Mungkin ada 3 saja sih, biar kita mengetahuinya. Ya, jadi untuk mitra BPJS Kesehatan yang seperti tadi di awal sudah saya jelaskan, selain mitra telekolektor atau mitra ini Mbak Martin kan sebagai mitra telekolektor ya. Kemudian ada juga mitra dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini biasanya dalam hal misalnya kerjasama seperti tadi jika peserta ingin mendaftar iuran yang dibantu pemerintah, nah itulah kami membangun kerjasama dengan pemerintahan. Kemudian ada juga mitra dengan badan usaha. Nah biasanya kami itu misalnya badan usaha ini kan salah satu peserta juga ya, peserta kami dan juga badan usaha ini biasanya sih yang kecil-kecil ya, mungkin misalnya kerjasama untuk kegiatan-kegiatan di hotel atau ya kegiatannya seperti itulah, atau RRI juga ini salah satunya ya. RRI salah satunya. Iya. Oke. RRI disebutkan ya salah satu mitranya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Grey untuk closing statementnya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Ibu Grey dan Kakak Marlin tentang topik kita di mitra BPJS Kesehatan kali ini kepada sahabat podcast kita agar seyakin-yakinnya mereka bahwa peserta jika ada yang menelpon berarti memang itu mereka benar-benar dari mitra BPJS Kesehatan. Silakan Ibu Grey dan dilanjutkan Kakak Marlin. Oke, baik, terima kasih. Untuk closing statement saya mengingatkan saja kepada seluruh peserta agar tetap rutin dalam hal pembayaran iuran agar peserta itu tetap bisa terjamin ya untuk pelayanan kesehatannya karena kesehatan itu tidak murah ya Mbak ya. Iya, sekali benar. sakit itu lumayan karena kita itu harusnya melindungi diri dari kesehatan mulai dari sekarang. Jangan tunggu sudah mau dekat-dekat sakit atau sudah sakit baru mau urus kartu BPJS. Mungkin itu dari saya Mbak. Siap. Terima kasih Ibu Grey. Dilanjutkan Kakak Marlin. Ya, bagi saya closing statement kali ini ya, bagi setiap penduduk terlebih khusus wilayah Papua Barat, mari kita setiap tertib untuk rutin membayar iuran tepat waktu agar peserta selalu aktif dan kartu JKN ini dapat digunakan tanpa ada kendala di kemudian hari. Dan di saya agar jangan tunggu sakit dulu baru dibayar. Itu dari saya. Oke, baik. Sahabat podcast, satu pesan saja untuk sahabat podcast bahwa sakit itu mahal. Terkadang bukan sakit saja, sehat itu sangat mahal. Jadi mulai dari sekarang untuk sahabat podcast yang BPJS-nya sudah tidak aktif, mari silahkan langsung ke BPJS, ke kantor BPJS Kesehatan Manokwari dan aktifkan. Jangan menunggu sakit dulu baru diaktifkan seperti yang dikatakan oleh Ibu Grey. Oke, sahabat podcast, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih Ibu Grey, terima kasih Kakak Marlin untuk mitra BPJS yang sudah hadir ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat podcast dan jumpa lagi dengan topik-topik yang menarik dan tetap di channel YouTube kami bersama RRI Net Manokwari dan sampai jumpa.